Jenjang karir atau urutan pangkat di Kepolisian Republik Indonesia. Sebagian masyarakat mungkin masih awam dengan pangkat yang ada di kepolisian. Anda mungkin pernah mendengar ada pangkat Jenderal Polisi dan pangkat Polisi Brigadir. Begitu juga dengan pangkat Polisi Bintara dan pangkat Polisi Tamtama. Pada dasarnya, tingkat kepangkatan polisi ditentukan oleh pendidikan, pengalaman, dan lamanya masa kerja. Misalnya, mereka lulusan SMA, sederajat yang selesai menempuh pendidikan Tamtama akan memiliki pangkat sebagai Bayangkara 2, Barada, dan seterusnya. Begitu pula mereka yang telah lulus dari Akademi Kepolisian, Akpol, otomatis berpangkat Inspektur Polisi 2, Ibda. Berbagai pangkat ini ada di urutan pangkat polisi di Indonesia. Berikut urutan pangkat jabatan polisi di Indonesia beserta lambangnya, diurutkan dari yang terendah hingga tertinggi. 1. Tamtama. Ajun Brigadir Polisi Abrib, dengan lambang pangkat 3 balok panah merah. Ajun Brigadir Polisi Abribtu, dengan lambang pangkat 2 balok panah merah. Ajun Brigadir Polisi Abribda, dengan lambang pangkat 1 balok panah merah. Bayangkara Kepala, Baraka, dengan lambang pangkat 3 balok miring merah. Bayangkara 1, Baratu, dengan lambang pangkat 2 balok miring merah. Bayangkara 2, Barada, dengan lambang pangkat 1 balok miring merah. Dua. Bintara. Brigadir Polisi Kepala, Bribka, dengan lambang pangkat 4 balok panah perak. Brigadir Polisi, Brigpol, dengan lambang pangkat 3 balok panah perak. Brigadir Polisi 1, Bribtu, dengan lambang pangkat 2 balok panah perak. Brigadir Polisi 2, Bribda, dengan lambang pangkat 1 balok panah perak. 2.1. Bintara Tinggi. Ajun Inspektur Polisi 1, Aibtu, dengan lambang pangkat 2 balok bergelombang perak. Ajun Inspektur Polisi 2, Aibda, dengan lambang pangkat 1 balok bergelombang perak. 3. Perwira Pertama, Pama. Ajun Komisaris Polisi, AKP, dengan lambang pangkat 3 balok emas. Inspektur Polisi 1, Ibtu, dengan lambang pangkat 2 balok emas. Inspektur Polisi 2, Ibda, dengan lambang pangkat 1 balok emas. 2.1. Perwira Menengah, Pamen. Komisaris Besar Polisi, Kombes Pol, dengan lambang pangkat 3 melati. Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, dengan lambang pangkat 2 melati. Komisaris Polisi Kompol, dengan lambang pangkat 1 melati. 3.2. Perwira Tinggi, Pati. Jenderal Polisi, dengan lambang pangkat 4 bintang. Komisaris Jenderal Polisi Komjen Pol, dengan lambang pangkat 3 bintang. Inspektur Jenderal Polisi Irjen Pol, dengan lambang pangkat 2 bintang. Brigadir Jenderal Polisi, Brigjen Pol, dengan lambang pangkat 1 bintang. Urutan pangkat polisi ini nantinya akan menentukan gaji dan tunjangan yang didapat. Untuk tunjangan, ada banyak tunjangan umum yang diberikan kepada polisi, yaitu tunjangan istri atau suami, anak, pangan atau beras, lauk pauk, umum, dan jabatan struktural atau fungsional. Kemudian, tunjangan yang disamakan dengan tunjang jabatan, khusus Provinsi Papua, pengabdian di wilayah terpencil, khusus polisi wanita, petugas Polmas atau Babin Kamtipmas, hingga khusus wilayah pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan. Selain itu, ada juga tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pembulatan gaji, sampai tunjangan pajak penghasilan, PPH. Itulah urutan pangkat polisi di Indonesia. Semoga membantu.
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Menegakkan hukum. Dan 3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri melakukan 1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. 2. Menyelenggaran segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan. 3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. 4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. 5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. 7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. 8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepenting tugas kepolisian. 9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang. 11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian, serta 12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum. Maka oleh Undang-Undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar antara lain. 1. Menerima laporan atau pengaduan. 2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. 3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. 4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. 7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. 8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang. 9. Mencari keterangan dan barang bukti. 10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional. 11. Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat. 12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat. 13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.